Ya, kembali di Kiki and Rush. Dan kali ini gue mau bahas grup neraka yang udah main kemarin, yaitu Jerman Hungaria sama Portugal Prancis ya. Pertama gue mau bahas Jerman Hungaria. Nah, di Jerman Hungaria itu sebenarnya Jerman itu menguasai lagi dari awal. Cuman kecolongan pas di menit-menit awal gitu. Si Hungaria itu yang crossing ke tengah dari samping, itu crossingnya bagus ya, apa, di antara dua pemain, dan pemainnya itu tinggi yang nyundul gitu, maksudnya secara fisikal kuat gitu, dan memang tak terkalahkan gitu si yang striker Hungaria itu kalau soal adu fisik. Dan 1-0. Nah, setelah itu Jerman ada beberapa peluang gitu dalam shot on target gitu. Ginter yang peluangnya gede banget, cuman dia nendangnya pas ke tengah. Terus ada beberapa peluang. Nah, sayangnya Jerman ini nggak ada kreativitas gitu kalau ketemu tim yang rada low block atau bertahan ke dalam, merapat. Dan Jerman lemah kalau sayapnya itu nggak dikasih ruang. Kayak kemarin itu Housens itu nggak dikasih ruang banyak. Maka soalnya serangan lebih banyak ke Kimmich kan, gara-gara si Housensnya ini dikunci, terlalu di press, dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak lawan Portugal. Nah, yang akhirnya Kimi jadi man of the match itu gara-gara memang serangannya dari sektor kanan. Terlepas dari itu, di babak satu Jerman cuma mondar-mandir doang bolanya, kiri kanan kiri kanan. Ya mungkin beberapa kali through pass, cuman gimana ya, nggak kreatif aja gitu. Through passnya nggak ada yang bisa nangkep bolanya, pakai kaki. Dan iyalah pakai kaki ya. Dan nggak ada yang bisa kontrol bola terupas lambung gitu kan. Biasanya kalau parkir bis itu memang dipecahinnya kalau nggak pakai one two di apa sepertiga lapangan akhir, kalau nggak ya pakai long ball. Nah, kedua cara itu nggak efektif untuk bisa dikontrol bolanya oleh pemain depan. Nah, yang gue sorot di babak satu itu adalah si Muller yang nggak ada. Muller itu pengaruhnya besar menurut gue. Muller itu adalah bisa jadi striker, bisa jadi playmaker. Dia itu punya apa ya, visi gitu untuk bermain, untuk melakukan supply bola ke sayap, ke striker gitu. Dan kehilangan Muller ini terasa di babak pertama. Gue ngelihatnya kalau bola udah di tengah dekat kotak penalti malah dibalikin lagi ke kanan atau ke kiri. Kalau Muller itu pasti bola udah jadi kombinasi antar pemain gitu biar merusak pertahanan lawan. Nah, masuk ke babak kedua, yang gue bingung adalah kenapa pemain kayak Gundogan itu jadi DM gitu. Udah tahu lu punya lawan Hungaria itu pemainnya itu besar-besar. Sedangkan Gundogan lu tahu sendiri badannya kecil. Ya pasti kalah dalam adu body lah. Dan Kroos lagi. Kroos kan bukan tipikal yang apa ya, pekerja keras gitu. Dia itu kan lebih supplier, deploying lah kasarnya. Nah, itu kerasa banget Jerman nggak ngelawan di tengah. Bukan nggak ngelawan sih, maksudnya nggak ada yang jadi pekerja gitu, yang box to box dari bertahan ke menyerang. Dan akhirnya Gundogan diganti Goretzka. Nah, pas Goretzka masuk, ini gue yakin ini bakal jadi gol. Soalnya Goretzka itu lebih membantu penyerangan dibanding Gundogan. Gundogan kan kalau di Jerman itu sebagai DM ya. Padahal menurut gue sih Gundogan itu nggak bisa di DM. Makanya di City kan sama Pep dijadiin inside forward dan berjalan, dan dia bisa jadi top scorer di City. Dan laga berjalan begitu aja. Nah, mungkin ada di menit berapa gitu si Kimi dapat free kick dan disundul Hummels dan gol gitu, Havertz. Itu sih menurut gue rada beruntung ya, soalnya bolanya nggak ketonjok sama si Gulaci. Nah, sebenarnya menurut gue Sane itu jelek banget laga ini. Dan harusnya sih yang diganti itu bukan Gnabry atau Havertz menurut gue. Menurut gue Sane yang harus diganti. Mungkin kalau gue berpikir dari sudut pandang low, itu mungkin
Sané bisa ngobrak-ngabrik dengan skill individunya dan berharap ada penalti gitu. Tapi kan Sané ini udah lama nggak main gitu dan cedera, dan dia nggak bisa melakukan kemampuan terbaiknya selama satu musim di Munchen. Kita nggak bisa ekspektasi apa-apa gitu. Dan selama apa yang dijalankan selama 2 babak, Sané mainnya paling buruk menurut gue. Dan orang banyak yang mengkritisin Hummels ya. Padahal Hummels menurut gue yang gol pertama dan beberapa momen bukan salah dia gitu. Ya memang mungkin dia ada beberapa kesalahan, cuman dia adalah orang yang bisa memberikan ketenangan di belakang dan pengalaman berbicara dengan beberapa tackle yang bersih gitu ya. Jadi Hummels menurut gue bukan masalah. Nah, setelah gol pertama itu, waktu kick off lagi, Jerman kebobolan lagi dengan gol yang cepat gitu. Ada bola yang harusnya dihambat dengan Neuer tidak maju mendekati lawan gitu. Harusnya Neuer tetap dekat gawang sehingga si Sané atau enggak si Hummels bisa ngambil bola itu dari si pemain Hungaria. Nah, masalahnya itu kan bola atas ya, yang Hungaria ngejebolin yang kedua kali. Sebenarnya kalau Neuer nggak masuk itu, Neuer nggak maju, itu si Hummels itu bisa ngambil bolanya. Soalnya kan itu bola atas, terpaksa harus disundul sama pemainnya. Udah 2-1. Nah, setelah itu Jerman bisa mengalir gara-gara ada Werner dan si Musiala. Nah, kedua pemain ini berefek positif ya terhadap permainan Jerman, jadi lebih menusuk gitu, lebih seger lah permainannya, nggak kiri kanan lebih masuk. Dan akhirnya dapat 1 gol lagi dari Goretzka itu dari Musiala ya, berkat Musiala operannya itu. Dan layak sih menurut gue dua-dua, cuman untuk permainan tim sebesar Jerman yang gimana ya, dan ketemu Inggris selanjutannya ya gue nggak berharap banyak gitu. Mendingan lolos terus saya sampai ketemu yang lawan yang memang layak untuk kalah gitu Jerman. Mungkin Belanda yang bisa ngalahin Jerman gitu, yang layak ngalahin Jerman. Ke Portugal Prancis. Nah, Portugal Prancis sebenarnya permainannya ini lebih apa ya, 3 penalti sih menurut gue. Cuman beberapa penalti itu banyak penalti yang nggak perlu gitu. Apalagi si penalti yang Mbappe itu ya, siapa ya itu ya? Pokoknya yang Portugal, gol kedua Portugal itu konyol sih menurut gue. Ada beberapa momen memang Portugal mainnya bagus gitu, dengan dia yang seperti di video gue sebelumnya, Portugal ngorbanin 2 DM yang gue bilang di pertandingan sebelum itu jelek gitu, Carvalho sama siapa, Danilo. Nah, yang dimasukin itu Moutinho sama Renato Sanchez yang lebih fisikal gitu. Renato Sanchez ini lebih bisa megang bola dan fisikalnya lebih kuat sehingga bisa bertarung dengan Pogba sama Kante. Dan memang ternyata di laga itu Renato Sanchez bagus gitu, bisa ngeladenin Kante. Dan menurut gue Portugal mainnya lebih bagus ya, lebih banyak passing, nggak mundar-mandir, lebih apa ya, lebih terorganisir dibanding lawan Jerman gitu. Ya sebenarnya sih Portugal pemainnya komposisinya sama aja ya, dan tapi kelemahan Portugal itu di sektor kreativitas, di playmaker ini nggak bisa supply Ronaldo, sehingga Portugal juga golnya kan lahirnya dari penalti gitu. Dari 3 laga tuh 3 golnya penalti. Ya itu kan menunjukkan bahwa Portugal ini minim kreativitas dan ngandelin bola-bola yang sedikit beruntung menurut gue. Nah, sementara itu Prancis ya mainnya nggak sebagus biasanya gitu. Pogba Kante sih pasti bagus ya, tapi Prancis ya main kayak Prancis pada umumnya gitu, lebih ngandelin ruang yang ada di belakang pemain Portugal. Soalnya Portugal ini posisinya dia harus menang, karena kalau dia kalah dia nggak lolos fase selanjutnya.
dia harus ambil resiko. Nah ketika resiko itu diambil, ada ruang di belakang si back tengahnya Portugal. Nah itu beberapa kali Prancis bisa manfaatin, tapi Prancisnya juga jelek gitu finishingnya. Mungkin satu doang yang akhirnya bisa dimanfaatin Prancis akibat terlalu tingginya garis pertahanan si Portugal, yaitu golnya Benzema. Itu kan manfaatin banget celah yang ada di kedua back gitu, sehingga Benzema juga finishingnya bagus gitu, ke tiang dulu, ke sudut lah kasarnya. Nah pertandingan ini sih sebenarnya menurut gue seru, cuman emang Portugal juga nggak sesering ini main bagus kayak gini, dan Prancis juga menurut gue ada penurunan gitu dibanding Prancis lawan Jerman. Prancis ini menurun gitu. Dari Hungaria pun, kalau Prancis ketemu tim yang lebih bertahan, itu sih gue udah sering ngomong bahwa Prancis ini nggak punya playmaker yang bagus, nggak ada playmaker bahkan menurut gue di Prancis. Pogba juga bukan playmaker, dia itu lebih ke supplier dan skillful, box to box, dia bukan playmaker. Nah Prancis itu kekurangan playmaker, maka memang kalau lawan yang parkir bis, Prancis ini buntu gitu. Dan kalau untuk back sih solid ya Prancis. Nah yang menjadi pertanyaan itu bagusan Giroud atau si siapa, Benzema. Menurut gue sih Benzema ya, karena Benzema bisa jemput bola, bisa finishing, bisa nyundul gitu, paket komplit lah. Kalau Giroud kan cuma narik pemain lawan, dan Giroud itu mungkin bisa dipakai untuk melawan tim-tim yang parkir bis gitu, ketika memang udah ketinggalan dan tinggal nyundul-nyundul doang. Nah Giroud bisa dipasang, tapi untuk starting menurut gue enggak sih. Lebih baik Benzema sama Mbappe di striker, karena memang itu lebih mematikan. Jadi sekian menurut gue, Prancis, Jerman, Portugal, iya bener, Jerman, Prancis, Portugal lolos, dan ada big match yaitu Belgia, Portugal sama Jerman, Inggris. Nanti mungkin besok gue review pertandingannya satu persatu. Sekian dari gue, tetap tetap nonton Kick and Rush.